4, 3, 2, 1. Shalom. Wah, ketemu lagi nih dalam ibadah online Komisi Anak Amazing Kid. Sebelum memulai ibadah, yuk kita mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini kami boleh bersama-sama beribadah. Kiranya Tuhan berkati kami, pimpin kami, supaya kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, Kak Catherine mau aja semuanya, adik-adik yang di rumah bangkit berdiri. Kita mau bagi kasih kita buat mama, papa, teman-teman juga. Kemarin kita habis Valentine kan? Yuk, kita mau bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan Yesus pokok. Tepuk tangan ya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Iya, tetap terus memuji Tuhan, jangan dulu ya kan. Kita mau nyanyikan Kasih Yesus Indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman.
kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi ya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Iya, teman-teman, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Dan saatnya kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau nyanyikan kasih pasti lemah lembut. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati, kasih pasti memaafkan, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan.
batasnya. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Kita mau berdoa sekalian ya teman-teman. Tuhan Yesus, saat ini kami mau siapkan hati kita untuk mendengar benar firman Tuhan. Jagai hati kami supaya kami dapat duduk baik dan mendengarkan benar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Waduh, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah makan belum? Waduh, sudah pasti ya. Sebelah kanan susu, sebelah kirinya burger atau KFC. Wah, lain-lain ya. Ada yang KFC, ada yang burger, ada yang nasi goreng, ada yang apa lagi? Apa? Kurang keras. Apa lagi? Oh, ada yang soto. Waduh, soto. Soto itu kesukaan dari Kanto. Soto itu kalau dimakan, wih, enaknya, apalagi kuahnya dicampur sama apa, kecap. Jadi lapar ya jadinya ya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan tema kita hari ini adalah kasih terbesar. Yuk katakan sama-sama. 1, 2, 3. Kasih terbesar. Nah, satu ketika adik-adik, ada seorang anak lelaki yang berjalan sambil menggendong seorang adiknya. Dia menggendong dari tempat di mana dia berjalan jauh sekali. Setiap kali dia berjalan dan saat dia menggendong adiknya, banyak orang menggelengkan kepalanya. Karena apa? Karena adiknya itu sudah lumayan hampir sama tinggi badannya dan berat badannya. Akan tetapi adiknya itu ternyata dia lumpuh dan tidak bisa berjalan. Lalu si kakak ini menggendong dengan sepenuh hatinya. Dan orang melihat menggelengkan kepalanya. Ada orang lewat lagi, dia melihat, aduh kasihan. Ada lagi yang orang berkata tiba-tiba melihat seorang anak itu dan berkomentar. Apa yang dia katakan? Dia katakan, kasihan kau nak, bebanmu pasti berat. Lalu anak itu menjawab dengan spontan, dia bukan beban pak, dia bukan bebanku pak, dia ini adalah saudaraku. Nah, satu perbuatan yang kadang-kadang dipandang sebagai beban oleh seseorang, ternyata tidak bagi orang yang lain. Kenapa bisa demikian adik-adik? Karena tergantung alasan untuk apa kita melakukan ini, untuk apa kita melakukan itu. Dan ternyata seorang anak laki-laki ini melakukan itu karena dia adalah anak yang penuh dengan kasih terhadap saudaranya. Saudaranya nggak bisa berjalan dan ingin berpergian. Dan maka daripada itu seorang anak laki-laki sebagai kakak, dia lakukan yang terbaik untuk adiknya, yang walaupun dia dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenaga menggendong adiknya dengan bersuka cita. Nah, adik-adik, seperti apa yang dikatakan firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 11? Apa yang dikatakan? Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 11 ini mengajak kepada kita untuk apa? Untuk bagaimana kita mau mengasihi sesama kita. Untuk mau saling mengasihi, bukan saling mendengki, bukan saling melakukan sesuatu kejahatan, bukan saling menyakiti. Dan itu yang Tuhan gak mau loh adik-adik. Nah sekarang, ayo, siapa di sini yang suka menyakiti saudaranya? Nyopit. Ayo, siapa? Siapa yang sering mukul saudaranya? Suka mukul? Siapa? Ayo, siapa ini? Kelihatan ini wajah-wajahnya yang tidak mau ngaku ya. Wajah-wajahnya yang tidak mau mengakui ya. Tapi saya yakin
adik-adik Amazing Kids semuanya adalah anak-anak yang penuh kasih. Anak-anak yang selalu mengasihi saudaranya untuk hidup saling mengasihi. Amin. Amin. Nah, adik-adik, seperti kita ketahui, hidup memiliki kasih ini sangat berkenan di hadapan Allah. Sangat berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan merindukan di dalam setiap kehidupan kita itu mau hidup saling mengasihi. Seperti kisah Alkitab yang kita akan dengarkan hari ini. Nah, adik-adik, siapa yang mau mendengarkan? Angkat tangannya. Loh, kok baru 2 orang? Angkat tangannya lagi. Loh, kok baru 5 orang? Ini kan ratusan orang ya kan? Ayo, angkat tangan lagi. Wah, berikan tepuk tangan semuanya. Nah, adik-adik, satu ketika ada seorang laki-laki yang turun di mana dia ingin berpergian dari Yerusalem ke Yeriko. Dia ini berjalan dan memakai apa yang menjadi bagian perlengkapannya. Kemudian dia berjalan menuju Yerusalem ke Yeriko. Itu sebuah perjalanan yang sangat jauh. Akan tetapi di tengah jalan yang ia lalui, ternyata tiba-tiba ia diserang oleh segerombolan perampok. Ia diserang oleh segerombolan orang yang berbuat jahat. Ia dirampas segala miliknya. Ayo keluarkan semua barang-barangmu. Ayo keluarkan apa yang kau miliki. Ayo, kalau enggak, mau harta atau nyawa. Waduh, perampok ini menyatakan dan mengatakan untuk menakuti. Supaya apa? Seorang laki-laki yang pergi dari Yerusalem menuju Yeriko ini mau memberikan harta miliknya. Bahkan dengan ancaman, mau hartamu serahkan sama aku atau nyawamu. Dan seketika itu juga setelah hartanya diberikan kepada seorang perampok dan gerombolan perampok ini, bukan hanya hartanya, tapi ternyata setelah itu orang laki-laki ini dipukuli habis-habisan. Bahkan semua dari ujung rambut sampai seluruh badannya, semuanya dipukulinya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi, adik-adik? Seorang laki-laki yang tadi mau pergi dari Yerusalem ke Yeriko, di tengah perjalanan dia dirampok. Dia mengalami suatu luka yang sangat parah. Bahkan untuk berdiri susah sekali. Untuk bangun apalagi susah sekali. Apalagi mau berjalan susah sekali. Yang ada hanyalah sebuah ungkapan, aduh sakit, aduh sakit, seluruh badanku sakit. Dan dia meminta tolong, tolong, tolong. Waduh, kasihan ya adik-adik ya, kasihan. Begitu luar biasanya dia berkata dengan sepenuh hati, tetapi karena kesakitannya itulah dia tidak bisa mengucapkan kata tolong itu dengan lantang. Kalau kita keadaan sehat pasti bisa tolong, oh ya kan. Tapi kalau pas sakit, ya kan, apalagi dipukuli semua habis-habisan, wah, mau bilang tolong aja, tolong, tolong, ya kan. Kasihan sekali adik-adik. Tak lama kemudian, apa yang terjadi? Tak lama kemudian, kebetulan ada seorang imam yang lewat dari jalan itu. Tapi ketika dilihatnya orang itu, yang tadi dipukuli tadi, seorang imam ini hanya melewatinya. Melewatinya. Bahkan hanya melihat sedikit, lalu buang muka. Lihat sedikit, buang muka. Kenapa? Gak tahu. Seharusnya imam itu harus bisa menolong, ya kan? Karena dia tahu bahwa ada orang yang disakiti, ada orang yang berbaring karena sebuah kesakitan, bahkan dipukuli. Bahkan apa yang terjadi saat itu, seorang itu tidak bisa berdiri dan bangun. Seharusnya kan menolong. Tapi seorang imam ini hanya melewatinya, bayangkan. Melewatinya dan seolah-olah gak ada sesuatu yang terjadi. Setelah dia berjalan terus-menerus dan meninggalkan orang itu, tak lama kemudian ada seorang Lewi
yang berjalan di situ untuk melintasi jalan itu, dan kemudian dia melihat. Saya pikir, Kak Anto pikir, nah ini Kak Anto pikir orang yang kedua ini pasti menolong. Ternyata orang Lewi itu tadi, dia hanya apa? Melihatnya, mengamatinya, dan bukan dia melakukan untuk memberikan pertolongan, tapi malah hanya melihat, lalu dia menyingkir dan kemudian melanjutkan perjalanan. Waduh, ngeri ya adik-adik ya. Masa sih ada orang yang membutuhkan pertolongan, ternyata dia nggak mau, segenap hatinya mau memberikan sebuah pertolongan. Atau mungkin dia berpikir, jangan-jangan ini yang disakiti ini bukan saudaraku kan, ngapain aku harus tolong, betul nggak? Nah, adik-adik pernah nggak ada orang yang ingin minta pertolongan sama adik-adik, dan adik-adik berkata, nggak mau, kamu kan bukan saudaraku, ngapain aku tolong? Tapi sebetulnya orang itu membutuhkan pertolongan adik-adik. Nah, setelah itu, tak lama kemudian, ada seorang yang luar biasa. Dia adalah orang yang sungguh-sungguh sederhana. Dia adalah orang Samaria, saudaraku. Orang Samaria yang dimana dia saat melewati dan ingin berpergian, dia lewat di situ juga. Ketika dilihatnya orang itu, hatinya mulai terharu. Ya Tuhan, kasihan orang itu. Seluruh kujur tubuhnya dipenuhi dengan luka. Bahkan dia dilucuti pakaiannya. Mengerikan sekali. Kemudian orang Samaria ini membayangkan, kalau itu terjadi dalam diriku, aku pasti merindukan pertolongan pada orang lain. Lalu apa yang terjadi? Orang Samaria ini mulai melangkahkan kaki. Melangkahkan kaki demi langkah, kemudian dia datang kepada orang yang dipukuli tadi. Lalu dia berkata, kamu kenapa? Aku tadi habis dirampok. Seluruh hartaku hilang. Bahkan bukan hanya hartaku yang hilang, tapi ternyata semua kujur tubuhku dipukuli habis-habisan. Sehingga apa yang menjadi mukaku semuanya lebam. Seluruh tubuhku luka-luka. Lalu orang Samaria ini berkata, tenang, aku akan mengobatimu. Lalu diambilnya buah anggur untuk mengobatinya luka-lukanya, membersihkan luka-lukanya dengan segenap hati. Mulai dari muka, mulai dari badan, atau mungkin sampai kakinya. Dia obati satu persatu dengan anggur dan mengobatinya dengan minyak. Lalu dibalut luka-lukanya itu. Dan sesudah itu, orang Samaria tadi saat berpergian ternyata dia memakai keledai, menunggang keledai. Lalu orang yang tadi sakit, orang yang tadi dirampas, orang yang tadi dirampok, dinaikkanlah orang Samaria ini kepada keledainya. Apa yang terjadi? Lalu ternyata orang Samaria ini membawa keesokan harinya kepada pemilik losmen, pemilik pada sebuah rumah, di mana itu menjadi sebuah penginapan. Dan dia berkata, rawatlah orang ini. Orang Samaria ini berkata kepada petugas dari losmen itu, berkata kepada seorang yang tempat di mana itu menjadi sebuah tempat untuk orang bisa beristirahat. Lalu dia berkata, rawatlah dia, kalau ada ongkos-ongkos yang diperlukan atau ada sesuatu yang harus dibayar, aku tinggalkan uang ini untukmu. Kalau misalnya kurang, nanti bilang sama saya kembali. Wow! Begitu besar kasih seorang Samaria ini kepada orang yang tidak dikenalnya, kepada orang yang membutuhkan pertolongan.
Dan tentunya ini menjadi sesuatu yang indah untuk Kak Anto dan adik-adik lakukan. Sekalipun kita nggak punya sesuatu yang besar, tapi hendaklah kita punya kasih yang besar untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Entah itu saat orang tua kita berkata, Matthew, tolong papa untuk bersihkan lantai, ngepel lantai. Nah, seorang anak pasti harus mau melakukannya. Oh, papaku atau orang tuaku membutuhkan pertolonganku. Maka disitulah adik-adik harus melakukannya. Betul tidak? Iya kan? Nah, siapa yang di sini suka membantu orang tua? Angkat tangannya. 1, 2, 3, 4. Loh, kok baru 10? Ayo semuanya. Siapa yang di sini suka membantu orang tuanya? Waduh, tepuk tangan buat kita semuanya ya. Ternyata semuanya ya. Hebat ya, hebat. Nah, siapa lagi yang suka membantu saudaranya? Ada yang punya kakak, ada yang punya adik. Di saat mereka berkata tolong, ya kan, meminta pertolongan, langsung adik-adik katakan, apa kak yang harus aku bantu? Apa dek yang aku harus bantu? Ya kan? Dan ini menjadi sesuatu yang indah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, adik-adik. Maka daripada itu, Kak Anto yakin adik-adik mau melakukan yang terbaik untuk menolong orang lain, menolong orang tua yang membutuhkan pertolongan kita, menolong orang lain dan saudara-saudara kita untuk melakukan yang terbaik kepada mereka. Nah, tentunya biarlah kita, adik-adik, menjadi orang yang bukan sekedar hanya melihat lalu meninggalkan orang yang membutuhkan pertolongan. Tapi hendaklah kita menjadi orang-orang yang sungguh bisa menyatakan kasih yang terbesar yang Tuhan sudah nyatakan, kasih terbesar dalam kehidupan kita, untuk kita melakukan kasih kepada orang yang memerlukannya. Nah, kemarin beberapa hari yang lalu kita merayakan Valentine. Valentine itu apa sih? Apa yang tahu? Apa? Kurang keras. Apa? Valentine? Coklat. Bukan coklat. Apa Valentine? Apa? Hari kasih sayang. Wih, hari kasih sayang. Wih, siapa itu ya yang bilang ya? Johnny ya tadi yang bilang ya. Waduh, ternyata hari kasih sayang ya. Nah, kasih sayang sebagaimana hari Valentine itu kita bisa berbagi kasih. Bukan hanya sesuatu kepada orang tertentu, tapi kepada semua orang kita bisa mengasihi. Dan Tuhan merindukan kasih itu nyata di dalam kehidupan adik-adik, sehingga adik-adik bisa melakukan kasih itu kepada orang lain. Seperti orang Samaria tadi yang melakukan yang terbaik untuk orang yang membutuhkan pertolongan. Oleh sebab itu, biarlah kita di hari-hari yang dimana kita jalani, yuk bukakan kasihmu kepada orang lain. Kita sudah merasakan kasih Tuhan yang begitu besar, karena dia sudah menyelamatkan Kak Anto dan adik-adik semuanya. Dari apa? Dari dosa. Dan sebagaimana kita adalah orang-orang yang mengasihi, maka haruslah kita melakukan kasih itu dengan buah perbuatan. Apa itu? Yang memberikan yang terbaik. Dengan apa? Berbagi. Dengan apa lagi? Dengan membantu orang lain. Dengan apa lagi? Dengan mengasihi orang lain. Dan memperlakukan yang terbaik dengan perbuatan-perbuatan yang nyata. Entah itu berbagi makanan, entah itu berbagi minuman, entah itu melakukan yang terbaik, membantu orang tua, dan seterusnya. Ya, maka daripada itu, Kak Anto ingin berkata, apapun yang menjadi bagian dalam cerita kita pada hari ini, Kak Anto ingin berkata kepada adik-adik, pergilah, perbuatlah seperti itu juga, biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, amin. Yuk kita akan berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami sebagaimana kami adalah anak-anak-Mu. Pimpin kami untuk menyatakan kasih-Mu di dalam kasih yang terbesar yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Untuk kami membantu orang lain, memperlakukan orang lain dengan yang terbaik. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Untuk kami membantu orang tua kami, membantu saudara-saudara kami, dan saling mengasihi satu dengan yang lain, karena itulah yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan,
Berkati setiap kami, mampukan kami sebagai anak-anak-anakmu, baik dalam setiap apapun yang kami kerjakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, amin. Ya, saatnya untuk kita bersama-sama menghafalkan ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita terambil dalam 1 Yohanes 4 ayat 11. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 11 berkata demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Yuk kita sama-sama katakan bersama-sama ya. 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Yuk sekali lagi ya. Sekali lagi kita mau katakan yuk. 1 Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Weh, sudah hafal semuanya ya. Hebat, 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 hebat. Kita akan bersama-sama, sebelum kita mengakhiri akan ibadah kita akan berdoa syafaat terlebih dahulu. Yuk setiap kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berseru kepadamu Tuhan untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh anak-anak sekolah minggu, Amazing Kids dimanapun berada. Semuanya diberkati kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera melimpah atas kehidupan mereka. Baik dalam studi mereka semua diberkati, baik dalam studi PJJ, bahkan dalam setiap apapun yang mereka harus kerjakan secara online. Tuhan memberikan kepada mereka semangat untuk mereka dapat menyelesaikan studi mereka dengan baik dan memperoleh hasil yang terbaik. Kami juga berdoa di dalam nama Yesus Kristus untuk guru-guru sekolah minggu, Amazing Kids, semua diberkati Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa di dalam setiap pelayanan mereka, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kau juga akan memberkati gerejamu, GKMI Sola Gracia, yang menjadi naungan untuk kami bersama-sama untuk menikmati akan semua kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, bahkan dalam saudara-saudara seiman yang dimana kami bersama-sama berkumpul untuk memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Bila Tuhan Yesus yang akan memberkati untuk GKMI Sola Gracia, untuk setiap hamba-hamba Tuhan, Bapak Gembala sidang kami, untuk Pendeta Sugiarto, semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan dalam setiap pelayanan yang dikerjakan semuanya dibuatnya berhasil. Kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, kiranya Tuhan juga akan senantiasa memberkati mereka, lawatan Tuhan mengalir atas kehidupan mereka, dan apapun yang dikerjakannya biarlah Tuhan akan buat berhasil. Kau proteksi, kau jagai, kau lindungi dimanapun mereka berada. Biarlah Allah yang Immanuel akan memberkati mereka dalam setiap persoalan yang dihadapi. Kiranya jawaban Tuhan tepat pada waktunya memberikan sebuah pengharapan di dalam kehidupan mereka, dan biarlah hari lepas hari berkat-berkat Tuhan, berkat dalam setiap kemurahan Tuhan mengalir dan terus mengalir bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GKMI Sola Gracia. Terima kasih Bapa, inilah doa syafaat kami naikkan kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap apapun yang menjadi bagian seruan kami untuk kota Semarang dan bangsa Indonesia, semua dalam perlindungan Tuhan. Gelombang kesembuhan terjadi bagi kota tercinta dan bangsa tercinta. Dalam nama Yesus kita berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya untuk kita mengakhiri akan ibadah kita hari ini. Dan tetap ingat, minggu depan kita akan ketemu kembali dalam acara yang sama, yaitu ibadah Amazing Kids, untuk kita menikmati sebuah pujian, cerita firman Tuhan,
ayat hafalan, dan kita saling mendoakan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you all. Dadah.